Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Serambi Melati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan rutin kita hari Jumat, yaitu Tadarus Al-Quran di BMT Melati. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini tidak hanya diwajibkan untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu mereka takut dengan orang tua, itu mungkin sudah sepantasnya, karena mereka masih membutuhkan kita untuk membimbing, masih membutuhkan kita selaku orang tua sebagai teman mereka bercanda, teman mereka sekolah ataupun yang lainnya. Maka mereka takut kepada kita, maka mereka patuh kepada kita. Ini ada rasa takut kehilangan kita semua, karena mereka belum bisa mandiri, belum bisa mandiri secara 100%. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika orang tua kita ya sudah sepuh, kemudian kita sudah bisa memperoleh penghasilan sendiri, ini merupakan cobaan buat kita, ini ujian untuk kita. Masih menghormati orang tua atau tidak, sementara kita tetap diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghormati kedua orang tua. Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini perintah Allah yang artinya adalah wa qadha rabbuka, dan Allah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian bersujud menyembah kecuali hanya untuk Allah. Berarti ini perintah yang pertama adalah kita disuruh menyembah hanya kepada Allah. Nah, yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini perintah ini sejajar nih. Karena kalau kita lihat itu kata hubungnya adalah wa, bukan summa. Kalau wa dalam bahasa Arab itu artinya dan, kalau kemudian itu bukan wa tapi summa. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa perintahnya ini sejajar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan untuk kita tidak menyembah apapun kecuali menyembah kepada Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, dan jika salah satu di antara mereka atau semua atau keduanya itu sudah beranjak tua, beranjak sepuh, beranjak tua dalam pemeliharaanmu, wala taqul lahumā uffin, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan uff. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu uff itu artinya ya. Karena kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa uff itu adalah
perkataan buruk itu dalam tingkatan yang paling rendah ini. Jadi perkataan buruk ini perkataan yang paling ringan. Ini itu kata-kata bantahan. Maka kita tidak diperbolehkan untuk membantah kedua orang tua kita. Meskipun kita sudah punya rezeki sendiri, kita sudah bisa memperoleh penghasilan sendiri, sudah bisa buat rumah sendiri, punya mobil sendiri, tidak bergantung secara material kepada orang tua, tapi kita masih diwajibkan untuk senantiasa menghormati orang tua. Ini Allah menguji kita semuanya. Ujian dari Allah, bagaimana kita bersikap kepada kedua orang tua. Yang pertama tadi berbuat baiklah kepada orang tua, kemudian wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian berkata kepada mereka berdua kata-kata bantahan. Wa qul lahuma qaulan karim wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik, mengucapkan kata-kata kotor kepada mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada mereka berdua kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Maka ini kalau di dalam tradisi Jawa ini luar biasa, karena di dalam bahasa Jawa juga ada tingkatan-tingkatan. Mungkin bahasa daerah-daerah yang lain juga seperti itu, ada tingkatan yang bicara dengan teman sendiri seperti apa, bicara dengan orang tua seperti apa. Ini ada tingkatan-tingkatan bahasanya. Maka kita dulu diperintahkan oleh orang tua untuk latihan basa kepada orang tua, kita laksanakan, karena ini termasuk bentuk penghormatan kita kepada orang tua dengan bicara perkataan-perkataan yang mulia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam hadis pun juga dijelaskan bahwa ada sebuah keistimewaan ridho orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Jadi ridho Allah itu bergantung dengan ridhonya orang tua. Maka ketika kita mencari ridho Allah, maka kita harus juga mencari ridho orang tua. Ketika orang tua sudah ridho kepada kita, maka Allah akan dengan mudah ridho kepada kita semuanya. Dan juga ada hadis juga yang mengisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad sedang naik ke mimbar mengatakan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat heran, loh, wahai Nabi, kok panjenengan berkata amin, amin 3 kali, kenapa? Oh iya, tadi Jibril berkata kepadaku bahwa dengan 3 kalimat, ya, yang pertama adalah ya Muhammad rohima angfu imri'in, wahai Muhammad, celakalah seorang laki-laki dzukirta indahu falam yusolli alaika, yaitu orang-orang yang ketika namamu disebutkan ia tidak membaca salawat atas kamu. Ini celakanya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan amin. Yang kedua adalah za'rahima anfu imri'in dakhala alaihi syahr Ramadan summa kharaja walam yughfar lahu. Celakalah seorang laki-laki ketika memasuki bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya belum terampuni. Ini termasuk orang yang celaka. Kemudian rohima angfu imri'in adraka abawaihi awaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah seorang laki-laki yang ia mendapati kedua orang tuanya dan orang tuanya tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena tidak menghormati kedua orang tua. Nah, orang tua ini merupakan sosok yang sangat penting bagi kita, terutama bagi keselamatan kita di dunia ini dan tentunya keselamatan kita nanti di akhirat. Maka mari Bapak Ibu, meskipun kita sudah
memiliki apa-apa, memiliki sendiri tanpa bantuan orang tua, tapi ingat bahwa apa yang kita peroleh sekarang adalah hasil dari prihatinnya orang tua kita, hasil dari doa orang tua kita, hasil dari jerih payah orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah memberikan kita fasilitas ketika kecil sampai kita remaja, sampai kita dewasa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan kegiatan Serambi Melati ini bisa istiqomah sehingga para karyawan PMT Melati ataupun Bapak Ibu yang berperan ini bisa senantiasa istiqomah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.